Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnul Yosanti. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan biologis dan perkembangan kognitif. Yang pertama, kita akan membahas tentang perkembangan biologis. Sebelum membahas perkembangan biologis lebih lanjut, apa sih masa remaja itu? Nah, masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke kedewasaan yang meliputi perkembangan biologi, kognitif, dan sosial emosional. Ini adalah salah satu bentuk cetusan hati remaja di tengah perubahan pubertas yang sedang mereka alami. Sebagian besar perubahan di masa pubertas memang membingungkan para remaja. Meski segala perubahan tersebut memunculkan perasaan bingung, berbagai pertanyaan, serta ketakutan dan kecemasan, namun kebanyakan di antara kita telah berhasil melaluinya dengan cukup baik. Ada beberapa pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. Yang pertama, sifat dasar gen. Genotip adalah warisan genetik seseorang, material genetika aktual yang sebenarnya sudah ada. Nah, sifat yang terkait dengan suatu genotip itu disebut fenotip. Fenotip ini meliputi ciri fisik seperti tinggi badan, berat badan, warna mata, warna pigmen kulit, dan lain-lain. Adapun rentang reaksi. Apa itu rentang reaksi? Rentang reaksi adalah rentang jumlah kemungkinan fenotip untuk setiap genotip yang menunjukkan pentingnya peran pembatasan atau pengayaan lingkungan. Chandrasekhar menjelaskan tentang reaksi ini bahwa setiap orang memiliki jangkauan potensi. Misalnya, seseorang lebih pendek dari kebanyakan orang. Meski diberi makan sebaik apapun, orang yang memiliki gen pendek tidak akan pernah tumbuh jadi lebih tinggi daripada rata-rata. Faktor genetika yang kedua yaitu metode yang dipakai para ahli genetika perilaku. Genetika perilaku adalah suatu studi mengenai kadar dan hakikat dari landasan herediter suatu perilaku. Para ahli genetika perilaku telah berasumsi bahwa perilaku yang ditentukan oleh interaksi antara faktor herediter dan lingkungan. Untuk mempelajari pengaruh faktor herediter pada perilaku, para ahli genetika perilaku sering memakai penelitian mengenai anak kembar ataupun adopsi. Dalam suatu penelitian mengenai anak kembar, ada 7.000 pasang anak kembar identik dan kembar fraternal bangsa Finlandia diperbandingkan trait kepribadiannya yaitu ekstroversi, suka bergaul, dan neurotisme atau ketidakstabilan psikologis. Dan hasilnya ternyata kembar identik lebih serupa satu sama lain pada kedua trait kepribadian tersebut ketimbang kembar fraternal. Hal ini menunjukkan peran faktor herediter pada kedua trait itu. Kembar identik mungkin memandang diri mereka sebagai satu kesatuan dan lebih banyak bermain bersama ketimbang kembar fraternal. Jika demikian halnya, kesamaan antara kembar identik boleh jadi itu dipengaruhi faktor lingkungan. Dalam suatu penelitian adopsi, telah ditemukan bahwa tingkat pendidikan orang tua biologis merupakan prediktor yang lebih baik bagi IQ anak angkat ketimbang IQ orang tua angkat si anak. Ada keterkaitan genetik antara orang tua biologis dengan anaknya yang diadopsi orang lain. Dan dampaknya adalah faktor bawaan mempengaruhi skor IQ seseorang. Faktor genetika yang ketiga yaitu temperamen. Apa sih temperamen itu? Temperamen adalah suatu gaya perilaku dan cara berespon yang khas yang ditampilkan oleh seseorang. Menurut Alexander Gist dan Stella Thomas, ada 3 kelompok temperamen. Yang pertama, anak bertemperamen mudah, biasanya memiliki suasana hati yang positif, mudah mengikuti aturan atau kegiatan keseharian umum, dan mudah menyesuaikan diri terhadap pengalaman baru. Yang kedua yaitu anak bertemperamen sulit. Ciri-cirinya cenderung bereaksi negatif dan banyak mengeluh ataupun rewel. Kegiatan rutin kesehariannya pun tidak teratur dan lambat menyesuaikan diri dengan pengalaman baru.
Yang ketiga yaitu anak bertemperamen lambat menghangat. Ciri-cirinya yaitu menunjukkan tingkat kegiatan yang rendah, agak bereaksi negatif, penyesuaian diri agak lambat, dan suasana hati dalam intensitas yang rendah. Untuk selanjutnya adalah interaksi faktor bawaan, lingkungan, dan perkembangan. Yang pertama, interaksi genotip. Ahli genetika perilaku Sandra Scar percaya bahwa lingkungan yang dipilih para orang tua untuk anak-anak dan remaja sampai kadar tertentu itu tergantung pada genotip yang dimiliki orang tua itu sendiri. Dan para ahli genetika perilaku percaya bahwa faktor bawaan dan lingkungan berinteraksi dengan 3 cara, yaitu pasif, evokatif, dan aktif. Interaksi genotip aktif dengan lingkungan terjadi pada saat anak dan remaja menjelajahi lingkungan yang mereka pandang itu menarik dan menantang. Pemilihan ini berkaitan dengan genotip tertentu yang mereka miliki. Misalnya, sebagian remaja karena genotipnya lebih terampil di bidang musik, maka akan cenderung lebih banyak memanfaatkan waktu di dalam lingkungan musikal, di mana mereka dapat menampilkan keterampilan mereka dengan baik. Interaksi genotip evokatif dengan lingkungan itu terjadi karena genotip anak akan menimbulkan jenis lingkungan fisik dan sosial tertentu. Misalnya, anak yang aktif dan suka tersenyum akan lebih banyak mendapat perangsangan sosial ketimbang anak yang pasif dan pendiam. Interaksi genotip pasif dengan lingkungan terjadi pada orang tua yang memiliki hubungan genetis dengan anak memberikan lingkungan pengasuhan pada anak. Misalnya, orang tua memiliki genetik cerdas dan cakap membaca. Karena mereka cakap membaca dan menikmati kegiatan membaca, mereka menyediakan buku bacaan bagi anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka juga akan lebih cenderung menjadi anak yang cakap membaca dan menikmati kegiatan membaca. Interaksi faktor bawaan, lingkungan, dan perkembangan. Yang kedua yaitu pengaruh lingkungan. Ahli genetika perilaku Robert Plomin percaya bahwa cara pengasuhan yang sama atau lingkungan yang sama akan memberikan pengaruh yang kecil terhadap variasi perbedaan kepribadian atau minat remaja. Pengaruh lingkungan terbagi adalah pengalaman remaja yang juga dialami oleh orang lain di lingkungannya. Misalnya, kepribadian dan orientasi intelektual orang tua mereka, kelas sosial keluarga, dan lingkungan tetangga sekitar tempat tinggal mereka. Pengaruh lingkungan tak terbagi adalah pengalaman unik remaja yang dialaminya sendiri, baik itu di dalam maupun di luar lingkungan keluarga, yang tidak dialami oleh kakak ataupun adiknya. Ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja. Aspek perkembangan fisik remaja yang paling banyak terdapat perhatian selama ini yaitu tinggi dan berat badan, pertumbuhan kerangka tubuh, fungsi produktif, dan perubahan hormonal. Sampai saat ini, sedikitnya ada 4 mekanisme yang diketahui berpengaruh terhadap kurva pertumbuhan. Mengenai faktor mencari sasaran atau penstabilan diri dalam keadaan terhambat penyakit ataupun nutrisi yang buruk, pertumbuhan individu seringkali dapat kembali mencapai kondisi seharusnya setelah kondisi negatif tersebut diatasi tentunya. Selanjutnya, mengenai faktor kecepatan kematangan yang berbeda, diketahui terjadi pada bagian-bagian tubuh yang berbeda. Misalnya, kepala selalu lebih cepat berkembang daripada badan, dan badan lebih cepat matang daripada anggota badan. Mengenai faktor pengaturan berdasarkan umpan balik, melibatkan penyesuaian diri struktur biologis terhadap umpan balik. Misalnya, sekresi kelenjar pituari mempengaruhi terhadap kelenjar lain, seperti kelenjar tiroid dan kelenjar seksual. Sekresi pituari
disesuaikan dengan tingkat hormon pada kelenjar lainnya. Saat sekresi kelenjar lainnya mencapai kadar yang tepat ataupun memadai, kelenjar pituitari ini akan mengatur keluarannya agar tetap berada dalam keseimbangan yang sudah tercapai. Untuk perkembangan biologi selanjutnya yaitu tentang pubertas. Yang pertama kita akan membahas tentang batasan dan determinan pubertas. Apa sih pubertas itu? Pubertas adalah perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal yang terutama terjadi selama masa remaja awal. Adapun faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya pubertas, yaitu faktor genetik, faktor massa tubuh, dan faktor mutu makanan. Selanjutnya yaitu perubahan hormonal. Hormon adalah suatu substansi kimiawi berkekuatan besar yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Ada dua jenis hormon utama yang paling penting dalam perkembangan pubertas, yaitu androgen dan estrogen. Androgen adalah jenis utama hormon seks laki-laki, sementara estrogen adalah jenis utama hormon perempuan. Yang selanjutnya adalah perubahan fisik. Di antara perubahan fisik yang terjadi, yang paling tampak nyata semasa pubertas adalah peningkatan tinggi dan berat badan serta kematangan seksual. Dari pembahasan kita ini, dapat dikatakan bahwa masa remaja berawal pada biologi dan berakhir pada budaya. Memang, perubahan biologis di awal remaja tampak dramatik dan akrab bagi kita semua, meskipun sejumlah pakar perkembangan yakin bahwa hal ini terlalu banyak diperhatikan, sehingga proses kognitif dan sosial emosional terabaikan. Pubertas membawa perubahan meluas pada tubuh kita, dan mengubah cara pikir kita mengenai diri kita sendiri, serta bagaimana cara orang lain berinteraksi dengan kita. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangan kognitif. Untuk teori perkembangan kognitif ini, yang pertama kita akan membahas dari pandangan Piaget tentang perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif Piaget merupakan salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan meninterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Anak mempelajari ciri-ciri dan fungsi dari objek-objek seperti mainan, perabot, dan makanan, serta objek-objek sosial seperti diri, orang tua, dan juga teman. Anak-anak juga mempelajari cara mengelompokkan objek-objek untuk mengetahui persamaan-persamaan dan perbedaannya. Untuk memahami penyebab terjadinya perubahan dalam objek-objek dan peristiwa-peristiwa, dan juga untuk membentuk perkiraan tentang objek dan peristiwa tersebut. Piaget menskemakan perkembangan kognitif manusia sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap sensori motorik. Tahap ini berlangsung sejak masa bayi sampai sekitar usia 2 tahun. Pada tahap ini, bayi membangun pemahamannya akan dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman indrawinya, misalnya dengan melihat dan mendengar dengan gerakan fisik, motorik, sehingga disebut sensori motorik. Untuk tahap yang kedua, yaitu tahap preoperasional. Tahap ini dimulai dari usia 2 tahun sampai 7 tahun. Dalam tahap ini, anak mulai menggambarkan dunia dengan kata-kata, bayangan, atau gambar. Pada tahap ini juga dibagi menjadi 2. Ciri-ciri berpikir tahap praoperasional 2-4 tahun. Yang pertama, adanya fungsi semiotik atau simbol. Yang kedua, imitasi tak langsung, yaitu dengan membuat imitasi secara tidak langsung dari bendanya sendiri. Contohnya, anak bermain pasar-pasaran secara sendirian, meskipun dia sedang bermain bersama teman-temannya. Yang ketiga, permainan simbolis. Permainan simbolis ini merupakan ungkapan diri anak, contohnya mobil-mobilan dengan balok-balok kecil. Yang keempat, yaitu menggambar. Anak dapat menggambar realistis tetapi tidak proporsional.
Contohnya, gambar orang yang bentuknya tidak proporsional. Yang kelima, mengetahui bentuk-bentuk dasar geometris seperti bulat, bundar, dan persegi. Yang keenam, gambaran mental masih kacau. Yang ketujuh, yaitu bahasa ucapan. Anak mulai menggunakan suara sebagai representasi benda atau kejadian. Perkembangan bahasa sangat memperlancar perkembangan konseptual anak dan juga perkembangan kognitif anak. Menurut Piaget, perkembangan bahasa merupakan transisi dari sifat egosentris ke interkomunikasi sosial. Berikutnya yaitu ciri-ciri berpikir tahap praoperasional 4-7 tahun. Yang pertama yaitu anak-anak masih memahami bahwa volume suatu benda berubah dengan perubahan wadah. Meskipun anak menyaksikan air dipindahkan dari wadah yang sama dengan volume yang sama, tetapi karena wadah baru lebih tinggi sehingga menunjukkan tinggi air lebih banyak dari wadah sebelumnya, maka anak akan menjawab dengan spontan bahwa air pada wadah kedua lebih banyak daripada air pada wadah pertama. Yang kedua yaitu egosentris. Anak belum bisa melihat dari perspektif orang lain. Yang ketiga yaitu adaptasi, tidak disertai gambaran yang akurat, seperti ingatan recognition dan ingatan evocation. Untuk ciri yang keempat yaitu klasifikasi figuratif. Anak-anak dapat mengklarifikasikan suatu berdasarkan gambarannya. Mereka mengatakan sebuah gambar yang telah diputar letaknya berbeda dengan gambar sebelumnya. Untuk tahap yang ketiga, yaitu tahap operasional konkret. Pada tahap operasional konkret ini dimulai pada anak usia 7-11 tahun. Menurut Piaget, operasi adalah hubungan-hubungan logis di antara konsep-konsep atau skema-skema. Sedangkan operasi konkret adalah aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek atau peristiwa-peristiwa nyata atau konkret yang dapat diukur. Nah, proses-proses penting dalam tahapan ini apa saja? Yang pertama yaitu pengurutan. Pengurutan adalah kemampuan untuk mengurutkan objek menurut ukuran, bentuk, atau ciri lainnya. Contohnya, bila diberi benda berbeda ukuran, mereka dapat mengurutkannya dari benda yang paling besar ke yang paling kecil. Yang kedua yaitu classification. Klasifikasi adalah kemampuan untuk memberi nama dan mengidentifikasi serangkaian benda menurut tampilannya, ukurannya, ataupun karakteristik lain, termasuk gagasan bahwa serangkaian benda-benda dapat menyertakan benda lainnya ke dalam serangkaian tersebut. Yang ketiga yaitu decentering. Decentering adalah kemampuan anak untuk memulai pertimbangan beberapa aspek dari suatu permasalahan untuk bisa memecahkannya. Sebagai contoh, anak tidak akan kembali menganggap cangkir lebar tapi pendek lebih sedikit isinya dibanding cangkir yang kecil tetapi tinggi. Yang keempat yaitu reversibility. Reversibility adalah kemampuan anak mulai memahami bahwa jumlah atau benda-benda dapat diubah, kemudian kembali ke keadaan awal. Untuk itu, anak dapat dengan cepat menentukan bahwa 4 ditambah 4 sama dengan 8. Begitupun sebaliknya, jika 8 dikurangi 4 akan sama dengan 4, yaitu jumlah sebelumnya. Yang kelima yaitu konservasi. Konservasi adalah kemampuan memahami kuantitas, panjang, atau jumlah benda-benda adalah tidak berhubungan dengan pengaturan ataupun tampilan dari objek atau benda-benda tersebut. Sebagai contoh, bila anak diberikan cangkir yang berukuran dan isinya sama banyak, maka mereka akan tahu bila air yang dituang ke gelas lain yang ukurannya berbeda, maka air di gelas itu akan tetap sama dengan isi cangkir yang lain. Untuk yang kelima yaitu penghilangan sifat egosentrisme. Tahap yang keempat yaitu tahap operasional formal. Ditinjau dari perspektif teori kognitif Piaget, maka pemikiran masa remaja telah mencapai tahap pemikiran operasional formal, yakni suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai kira-kira 11 atau 12 tahun dan terus berlanjut sampai remaja mencapai masa tenang atau masa dewasa. Pada tahap ini, anak sudah mulai berpikir abstrak dan hipotesis. Pada masa ini, anak sudah mampu memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi, sesuatu yang abstrak. Di samping itu, pada tahap ini remaja juga sudah mampu berpikir secara sistematik.
remaja telah mampu memikirkan sesuatu kemungkinan secara sistematik untuk memecahkan masalah. Untuk teori perkembangan kognitif selanjutnya, kita akan membahas tentang pandangan Brunner tentang perkembangan kognitif. Di sini Brunner telah menjabarkan 6 konsep pokok dalam perkembangan kognitif, yaitu yang pertama, perkembangan intelektual ditandai oleh meningkatnya variasi respon terhadap stimulus. Yang kedua, pertumbuhan tergantung pada perkembangan intelektual dan sistem pengolahan informasi yang dapat menggambarkan realita. Yang ketiga, perkembangan intelektual memerlukan peningkatan kecakapan untuk menyatakan pada dirinya sendiri dan orang lain melalui kata-kata ataupun simbol. Yang keempat, interaksi antara guru dengan siswa sangat penting bagi perkembangan kognitif. Yang kelima, bahasa menjadi kunci perkembangan kognitif. Yang keenam, pertumbuhan kognitif ditandai oleh semakin meningkatnya kemampuan menyelesaikan berbagai alternatif secara simultan. Menurut teori Brunner, peserta didik berpikir dan mencipta melalui inquiry dan peran-peran yang dimainkan dalam pembelajaran. Proses belajar lebih dari sekedar menghasilkan informasi. Brunner dalam memahami karakteristik perkembangan kognitif didasarkan pada tingkah laku sesuai tahapannya. Tahap yang pertama yaitu tahap enaktif. Pada tahap enaktif, pengetahuan diperoleh melalui respon-respon motorik. Anak mulai memahami lingkungannya. Pada tahap ini, anak mulai memahami lingkungannya melalui gerakan ataupun aksi. Mereka mungkin membolak-balik buku seakan-akan membaca isi buku tersebut. Anak mulai memahami nama-nama benda dari percakapan dengan orang-orang di sekitarnya, ataupun mengamati langsung gambar-gambar benda di dalam buku. Tahap yang kedua yaitu tahap inkonik. Pada tahap inkonik, pengetahuan lebih banyak berasal dari gambaran imajinatif. Anak-anak membawa informasi yang didapatnya melalui imaginary. Karakteristik tunggal pada objek yang diamati menjadi sebagai pegangan. Dan akhirnya, anak mengembangkan memori visualnya. Misalnya, anak-anak melihat gambar orang. Berdasarkan pengamatannya, orang memiliki bagian-bagian tubuh. Informasi ini dibawa ke alam imajinasinya, sehingga ia dapat memiliki gambaran visual bahwa orang terdiri dari berbagai bagian tubuh. Untuk tahap yang ketiga yaitu tahap simbolik. Pada tahap ini, pengetahuan lebih banyak berasal dari kata-kata yang berubah-ubah, simbol matematika, dan simbol sistem. Remaja juga mampu menyusun gagasannya secara padat. Pada tahap ini, anak sudah memahami simbol, sehingga mereka sudah dapat memaknai sebuah simbol. Brunner mengatakan bahwa anak-anak akan belajar dengan baik jika pembelajaran yang dilakukan bermakna dan relevan dengan hidup si anak. Cukup sekian informasi tentang perkembangan biologis dan perkembangan kognitif dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.